Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi sama Pak Ferdi di Pra Belajar Matematika. Oke, melanjutkan materi yang kemarin, kita sampai di penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum kita belajar ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita belajar dulu tentang menyatakan bilangan pecahan. Situ, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. A-nya disebut sebagai pembilang, B-nya disebut sebagai penyebut. Nah, contohnya di situ ada 1/4, 2/6, 3/5, dan seterusnya. Nah, bilangan pecahan 1/4, 2/6, 3/5, dan 3/8 dapat dinyatakan sebagai daerah arsiran berikut. Nah, seperti ini contohnya. Itu ada di buku kalian. Nah, 1/4. Kenapa disebutnya 1/4? Nah, ini awalnya gambar satu satuan dibagi menjadi 4 bagian. Maka ini yang jadi penyebutnya. Kemudian yang diarsir adalah daerah yang ini. Nah, hanya daerah satu bagian yang diarsir, maka ini disebutnya 1/4. Yang diarsir adalah cuma satu bagian dari 4 bagian keseluruhan. Kemudian di sini ada 2/6. Nah, 2/6 artinya, nah di sini ada 6 kotak, ada satu kotak yang dibagi menjadi 6 bagian seperti ini ya, yang sama besar. Nah, yang diarsir hanya daerah ini dan ini. Yang diarsirkan 2 bagian. Nah, maka ini disebutnya sebagai dua bagian dari 6 bagian yang ada, seperti itu. Begitu juga yang lainnya. Ini 3/5, jadi dibagi menjadi 5 bagian yang diarsir 1, 2, 3, jadi 3/5. Kemudian misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, pecahan A per B dan C per D dikatakan senilai, atau ditulis A per B sama dengan C per D jika A kali D, nah, atau perkalian silangnya itu menghasilkan bilangan yang sama. Jadi itu misalkan A per B itu sama dengan C per D kalau, nah, hasil perkaliannya misalkan A kali D ini sama dengan sama dengan hasil perkalian C dan D. Nah, ini ya, A kali D sama dengan C kali B. Kalau hasil perkaliannya sama, maka itu dikatakan sebagai pecahan yang senilai. Contoh pecahan yang senilai sebagai berikut. Nah, misalkan ini, di sini ada pecahan setengah, di sini ada pecahan 2/4. Apakah itu senilai? Nah, kalau menurut tadi kan 1/2, kalau misalkan sama dengan 2/4, maka hasil kalinya kan ini 1 kali 4 kan sama dengan 4. Saya tuliskan di sini ya, 4. Kemudian 2 kali 2 hasilnya juga sama dengan 4. Nah, maka kalau hasilnya sama-sama 4 ini, maka 1/2 itu senilai dengan 2/4 atau sama dengan 2/4. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain, insya Allah nanti saya bagi modulnya. Nah, jadi kalau misalkan pecahan senilai, kalau dijadikan kalau diibaratkan dalam bentuk arsiran seperti ini. Nah, awalnya ini kan ini misalkan yang diarsirkan 1 bagian dari 3 bagian ya, 1, 2, 3 kan seperti ini, tapi yang diarsirkan hanya 1. Nah, ini yang diarsirkan tetap
bagian yang ini tadi sama, tapi di bagian-bagian yang lain ini dibagi lagi menjadi dua bagian yang sama besar. Maka 1/3 itu juga sama senilai dengan 2/6. Seperti itu. Nah, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama dan bukan 0. Nah, misalkan tadi kenapa 1/2 atau setengah itu bisa senilai dengan 2/4. Nah, ini kan berarti kalau 1/2 itu berarti harus dikalikan 2. Maka yang bawah ini juga harus dikalikan 2. Kalau misalkan contoh lagi di sini 3/4, nah senilai dengan berapa? Cari pecahan yang senilai. Nah, kita bisa kalikan keduanya ini, pembilang dan penyebutnya, dengan satu bilangan yang sama. Misalkan saya kalikan 3 kali 3, ini kali, nah, yang pembilangnya kalikan 3, penyebutnya juga kalikan 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Nah, seperti ini, maka 3/4 itu juga senilai dengan 9/12. Nah, ini kalau dengan mengalihkan, bisa juga dengan membagi. Ini ada banyak contohnya ya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis bilangan pecahan. Nah, ini di buku samping juga ada. Nah, jenis-jenis bilangan yang pertama ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu yang dinyatakan tadi A/B. Nah, tapi pecahan biasa itu dibagi menjadi dua lagi. Ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni. Yang membedakan apa? Nah, yang membedakan adalah nilai dari pembilangnya. Kalau pecahan murni, nah ini yang atas, 1/2, 2/3, 3/5. Nilai pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Jadi misalkan A/B ya, A-nya pembilang, B-nya penyebut kan. Nilai A itu lebih kecil dari nilai B. Nah, ini disebut pecahan murni. Kalau yang pecahan tidak murni, merah lagi. Nah, ini pecahan tidak murni, ada 3/2, 5/3, 9/2, 11/5. Nah, tadi A/B, maka nilai A itu lebih besar dari B. Ya. Jadi kalau nilai yang atas atau pembilangnya ini lebih besar, maka dia disebut pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran. Nah, pecahan campuran artinya pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Misal kita ambil satu contoh tadi, pecahan tidak murni 3/2 kita aja. 3/2. Nah, 3/2 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, 3 dibagi 2 kan masih bisa. Nah, ini pecahan campurannya jadi 1/2. Nah, satunya ini bilangan bulat, 1/2-nya ini pecahan murni. Yang ini bilbul atau bilangan bulat, ini pecahan murni. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang dalam bentuk koma. Nah, di situ contohnya 0,1, 1,32, 0,562. Nah, di bilangan bulat dan pecahan desimal ada perbedaan ya. Kalau di bilangan bulat ini kan dibaca 32. Kalau di pecahan desimal, misalnya di situ ada 1, ini. Nah, ini bacanya bukan 1,32 tapi 1,32. Nah, walaupun di sini juga. Nah,
bacanya 0,562, bukan 0,562 ya. Bacanya 0,562. Oke. Kemudian ada persen atau per 100. Ini sering zaman lihat di pusat perbelanjaan gitu ya, diskon 10%. Seperti itu. Persen artinya per 100. Kalau dituliskan di situ misalkan 10%, simbolnya kan segini, 10%. Ini artinya 10 per 100. Kemudian di situ juga ada per mil. Nah, kalau persen ini simbolnya kan seperti ini, 0 bagi 0. Nah, 0 gini. Kalau per mil, itu 0 per, penyebutnya 2 nolnya. Jadi kalau misalkan ada 10 per mil, ini artinya 10 per 1000, seperti ini ya. Untuk merubah bentuk pecahan, di sini ada beberapa contohnya. Nanti saya bagi di modul, kalian bisa mempelajari sendiri. Kalau misal nanti ada yang kurang jelas atau belum bisa tanya ke Pak Ferdi waktu meet ya. Ini ada beberapa contohnya. Kemudian selanjutnya ada membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Oke, dua pecahan berpenyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan pembilang kedua pecahan. Jadi lebih enaknya memang kalau membandingkan itu penyebutnya kita samakan dulu. Ya, misalkan diketahui pecahan A per B dan C per B, nah kan sama-sama penyebutnya ini sama-sama B. Dengan B tidak sama dengan 0, maka jika A kurang dari C, berarti A nya lebih kecil kan. Nah, berarti tandanya seperti ini, A per B lebih kecil daripada C per B. Nah, seperti itu. Contoh, 4 per 5 sama 2 per 5, mana yang lebih kecil pembilangnya antara 4 sama 2? Yang lebih kecil kan yang 2, maka tandanya jadi lebih besar. Kemudian ini penyebutnya sama-sama 7, pembilangnya 3 sama 5, mana yang lebih besar? Tentu saja 5. Jadi tandanya lebih kecil, seperti itu ya. Nah, untuk menyederhanakan atau untuk membandingkan dua pecahan, ada dapat dibandingkan dengan cara berikut. Ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut dari kedua pecahan terlebih dahulu, kemudian membandingkan pembilangnya. Misalkan di situ 2 per 4 sama 5 per 12, mana yang lebih besar kan, seperti itu. Nah, penyebut keduanya kan satunya 4, satunya 12. Bilangan yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 12 itu kan sama dengan 12. Nah, 12 dibagi 4 kan bisa. Nah, maka ini per ini sudah ada. 2 per awalnya kan 2 per 4. Karena 4 dan 12 ini kan KPK nya 12 ya. 4 juga 12. Nah, 2 per 4 ini kita jadikan per 12. Nah, 12 dibagi 4 ini kan sama dengan 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan 2. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. 6 per 12. Nah, karena yang satunya 5 per 12 sudah per 12, maka diabaikan saja. Jadi 6 per 12, kemudian yang satunya 5 per 12. Mana yang lebih besar? Nah, penyebutnya sudah sama-sama 12, maka tinggal lihat pembilangnya. 6 yang lebih besar, maka tandanya 6 per 12 lebih besar daripada 5 per 12. Atau bisa menggunakan cara yang kedua dengan perkalian silang. Nah, misalkan di sini diketahui
A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Nah, jika A kali D lebih kecil daripada B kali C, maka A per B lebih kecil dari C per D. Contohnya kita pakai yang sudah ada ya. 2 per 4 dan 5 per 12. A kali D. A kali D kan ini. 2 kali 12. 2 kali 12 sama dengan 24 kan? Terus kemudian C kali B. C kali B. 5 kali 4 sama dengan 20. Yang lebih besar mana? Yang lebih besar kan 24 ini. Maka yang 24, maka 2 per 4 itu lebih besar daripada 5 per 12. Sama kan dengan ini tadi ya. Karena hasil perkalian yang pertama lebih besar, maka tandanya jadi lebih besar. Contoh lagi misalkan. Nah, untuk lagi misalkan, nah ini ada lagi 1/3 dan 2 per 5. 1/3 2 per 5. Nah, kita kalikan di sini. 1 kali 5 kan sama dengan 5. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 6, maka tandanya lebih kecil, berarti 1/3 lebih kecil daripada 2 per 5. Oke, itu dulu untuk pra belajar kita kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan di Meet tentang penjumlahan, pengurangan bilangan pecahan. Oke, nanti insya Allah di Meet kita lanjut tentang penjumlahan pengurangannya ya. Itu dulu yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan waktu Meet esok hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.